Kisah berikutnya juga sama terkait dengan pemuda. Ya. Hadar rajul atau hadar sibyan umruhu baina 15 ila 17 sanawat. Usianya antara 15 sampai 17 tahun. Dan dia anak yatim piatu yang mana ayahnya baru mewariskan harta yang banyak luar biasa. Diceritakan pada hari itu dia kajian bersama Syekh Abdul Wahid di Palestina, itu membahas Quran surat At-Taubah ayat 111. Selesai kajian, orang-orang pulang, anak remaja ini tidak pulang. Dia malah tetap duduk di hadapan Syekh Abdul Wahid. Kepada anak ini Syekh Abdul Wahid berkata, "Ya gulam, kata halas Nabi hadat ta'lim, irji ila baitik." Hei anakku, ya habibi, hei anakku, kajiannya sudah selesai. Silakan pulang nak, istirahatlah di rumah. Ladaya su'alun laka ya Abdul Wahid. Saya punya satu pertanyaan untuk anda, wahai Abdul Wahid. Fadal, isal. Tanyakan apa yang kau inginkan. Ya Abdul Wahid, inna wa ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Betulkah Allah membeli jiwa raga kita, harta kita, dan Allah membayar dengan surga? Oh iya, na'am ya habibi bala. Betul wahai anakku. Allah membeli jiwa dan harta kita dengan surga. Idzan fashhad ya Abdul Wahid, kalau begitu saksikan hai Abdul Wahid. Inni bi'tu nafsi wa mali wa anna liyal jannah. Aku menjual jiwa dan hartaku semuanya kepada Allah, dan saya ingin Allah membayarnya dengan surga. Apa kata Abdul Wahid? Abdul Wahid bermaksud untuk meredam semangat anak remaja ini. Ya waladi, ya habibi, inna haddas saif asyaddu min ayyahum min antahumahum dalik. Wahai anakku, tajamnya sabetan pedang jauh lebih menyakitkan ketimbang harapan dan cita-citamu itu. Memang cita-citamu bagus, tapi belum saatnya untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan kuat dengan tajamnya luka pedang itu. Di singsionan gitu eta budak lainna ngeper, malah bangkit bersemangat. Ya Abdul Wahid, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan dalam Al-Qur'annya, membeli jiwa dan harta kita dengan surga, pantaskah kita takut? Allah, ya budak sugan teh ereksian. Kadang nyorongot ya budak teh. Fajabtu bihi hada sibyan. Maka aku kagum kepada anak kecil. Anak remaja ini, orang dewasa aja belum tentu mau melakukan itu. Fasyad ya Abdul Wahid, saksikan hai Abdul Wahid. Aku menjual jiwa dan hartaku kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarku dengan kontan, membayarnya dengan kontan, dengan surga. Assalamualaikum. Akan saya buktikan. Pulang dia. Besoknya hari Senin, tibalah saat di mana pasukan kaum muslimin dari Syam ini pergi berperang melawan Romawi. Ternyata yang pertama datang ini anak kecil ini, yang usia berapa tadi? 15 sampai 17 tahun. Ya, tuturubun mawa gembolan. Ya, gembolannya gede, anaknya kecil. Ya, tuturubun saha eta budak? Tuturubun mawa gembolan. Ah, masya Allah, budak nu kamari. Mata dia waladi, apa yang kau bawa wahai anakku? Assalamualaikum ya Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid, kama qara'tu fil ams, sebagaimana sudah aku tekankan kemarin, kalau aku akan menjual jiwa dan hartaku kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga kontan. Apa yang kau bawa ini? Lihat, ini jiwa ragaku, tidak ada yang tertinggal, betul? Jari saya lengkap semuanya, telinga saya masih ada, kaki saya ada, dan ini semua harta yang saya punya, warisan dari kedua orang tua saya. Kamu bawa semua? Iya. Loh, kenapa kamu tidak sisakan di rumah? Aku gak mau kembali ke rumah, aku ingin langsung ke surga. Kan pengen dibayar kontan. Masya Allah. Nangis Abdul Wahid, ya waladi. Semoga Allah memudahkan ijab kabul kamu dengan Allah. Semoga Allah menguatkanmu nak. Subhanallah. Ringkas cerita, berangkatlah pasukan tadi berperang melawan tentara Romawi. Sepanjang perjalanan karena jauh, apa yang terjadi dengan pemuda ini, dengan remaja ini? Di siang harinya dia tilawah, membaca Quran, mengulang-ulang hafalan, dan dia pun berkhidmat kepada para mujahidin. Karena perjalanan jauh, mereka membawa kambing untuk dimakan. Dia sembelih, dia bantu. Pak,
pakaiannya Pak, sini saya cucikan. Subhanallah. Siangnya dia berkhidmat, menghafal Quran, menjaga salatnya, dan juga menjaga tilawahnya, berkhidmat kepada para mujahidin. Malam harinya dia tahajud, munajat kepada Allah. Begitu dan begitu yang dilakukan oleh anak remaja ini. Ini kisah nyata para muslim. Apa kemudian yang terjadi? Suatu saat ketika dia lelah, karena kelelahan dia tertidur di siang harinya. Di siang hari itu dia tertidur, dan di tidur itulah dia mimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Idzan ana birajulin fi tilkal manam. Di saat itu saya bertemu dengan seorang laki-laki, ya. Yamudda yadahu ilayya. Dia mengulurkan tangannya kepadaku. Hayya bina ulahiquka bi ainil mardiyah. Mari aku pertemukan kau dengan Ainul Mardiyah. Aku masih ragu saat itu. Dia ragu mengulurkan tangannya, kayak saha maneh ngajak orang ke Ainul Mardiyah. Tapi dah penasaran sah Ainul Mardiyah, kadang nama awewe itu. Ayo atuh. Diulurkan tangannya. Ditonton dia. Idan ana bil bustanin jamilin jiddan. Tiba-tiba aku bertemu dengan sampai di sebuah kebun yang sangat indah. Fiha khudud ain alladhi khalaqahunna Allah min nur. Ma ajmalahunna wa ma ra'aitu imra'atan aw niswatan ajmala minhunna. Tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah kebun yang sangat indah, di mana di kebun itu dipenuhi oleh wanita-wanita yang cantik luar biasa. Aku belum pernah melihat kecantikan mereka di muka bumi. Seumur-umur can pernah ninggalin Nusa Gelis gitu. Subhanallah. Pak, di sana ada Ainul Mardiyah? Tanyakan saja. Sebentar Pak, sebentar. Dia mempertahankan diri. Dia bersolek dulu. Assalamualaikum. Hal fikunna Ainul Mardiyah? Assalamualaikum. Apakah ada di antara kalian Ainul Mardiyah? Kamu ya? Bukan. Kamu? Bukan. Mana Ainul Mardiyahnya? Taqaddam ya Sayyidi. Silakan terus Anda ke depan. Satajiduha. Engkau akan bertemu dengannya. Pak, tadi nama dituntunnya ada apal teh nama. Pak, ayo Pak, cepat Pak. Tersabar yang panggil sah Ainul Mardiyah. Jalan. Lalu aku bertemu dengan dua buah kebun yang sangat indah, di mana kebun tadi dipisahkan oleh sungai yang isinya adalah air yang satu susu, yang satu madu. Wala taghayyar asimuh ta'muhuma. Tidak berubah rasa mereka. Dan di dalamnya ada bidadari-bidadari yang jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Dan ketika aku melihat kecantikan bidadari yang kedua ini, aku lupa sama kecantikan yang pertama. Seperti biasa dia mengucapkan salam kepada mereka. Apakah di antara kalian ada Ainul Mardiyah? La, dan khadamun laha. Kami bukan Ainul Mardiyah. Kami pelayan beliau. Astagfirullah. Kira Pak, sekedar Pak, lulus Pak. Pelayannya aja cantiknya luar biasa, apalagi Ainul Mardiyahnya. Pak, teraskan itu Pak. Mangga. Teraskan lagi. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan satu buah kebun yang semua air sungainya itu adalah anggur yang tidak berubah airnya. Di antara mereka semuanya terdapat bidadari-bidadari cantik yang membuat kecantikannya itu melupakan yang sebelumnya. Laksana cahaya di atas cahaya. Pemuda ini sudah tidak kuat. Mana Ainul Mardiyah? Kamu bukan? Bukan saya. Kamu bukan? Yang mana? Tolong jawab. Kami budak dan pelayannya. Anda akan bertemu dengan Ainul Mardiyah di perjalanan berikutnya. Di kebun berikutnya Anda akan bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Pak, saya duluan ya. Lompat. Saking rindunya ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah. Tiba-tiba idan ana bi khaymatin ma ajmala khaymatil hada. Ya, hadi fi dunya. Wa ma ra'aituha fi dunya. Tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah kebun yang di dalamnya ada kemah yang terbuat dari permata. Intan permata dibikin kemah. Hanya ada satu penjaga di depannya. Cantik luar biasa. Oh, ini dia Ainul Mardiyah telah menunggu saya. Assalamualaikum Ainul Mardiyah, suamimu telah datang. Apa ternyata? Bidadari penjaga tadi berkata bersuruh, ya ayyatuhal Ainul Mardiyah. Wahai Ainul Mardiyah, suami Anda telah datang, keluarlah. Akhruji anti, keluarlah engkau. Maka keluarlah Ainul Mardiyah. Cahaya demi cahaya terpancar indah, membuat matanya terbelalak.
Harum tubuhnya membuat dia terbang serasa terbang badannya. Apakah engkau Ainul Mardiah? Ya, aku Ainul Mardiah. Kalian orang gabruk. Kailah. Mahalal tulaka. Aku belum halal. Mazil tu halal lak. Aku belum halal untukmu, wahai suamiku. Ya, aku kan suamimu. Kenapa belum halal? Engkau masih terikat dengan kehidupan dunia. Maksudmu, engkau masih hidup di dunia. Loh, aku masih hidup di dunia. Ya, tapi kamu sekarang lagi saum kan? Kita buka saum di sini. Sebentar lagi azan maghrib. Baik, mangga tuh. Makanlah dia berdua bersama Ainul Mardiah. Eta soca, eta panon, tengicep tidak bergeser. Tidak pernah bergeser sedikit pada Ainul Mardiah. Ya Allah, betapa indah makhluk yang kau ciptakan ini, ya Allah. Mangga Kang, kita dileuteuy. Tiba-tiba aku terbangun. Saat itu dia terbangun, makanya dia bergumam ngalindur. Maka orang-orang berkumpul. Hai Ainul Mardiah, jangan tinggalkan aku. Aku suamimu, kemana engkau pergi? Jangan tinggalkan aku. Lalu orang-orang membangunkannya. Jam. Hudang jam. Cager mana? Kunaon? Bangun dia. Astagfirullah, innalillahi arsugante benar efek mimpi. Mana Ainul Mardiah? Apa kata Abdul Wahid? Ada apa nak? Siapa Ainul Mardiah? Cerita dia seperti itu. Ya, kepada Abdul Wahid. Maka apa? Belum selesai dia bercerita, maka tampaklah pasukan Romawi di hadapan mereka. Izinkan saya di barisan depan. Sok jang ka ditu, lompat ka ditu jang. Kajelong eta makana kuda. Lompat dia lari. Lalu dia turun berhadapan dengan tentara Romawi. Dia tinggalkan kudanya, dia lari menghadapi tentara Romawi. Karena dia masih kecil, pedang yang dia bawa adalah warisan dari ayahnya. Dan pedang ayahnya tinggi besar, maka pedangnya pun berat. Tapi apa kata Abdul Wahid? Demi Allah, aku melihat seolah-olah pedangnya ini hidup dan terbang membawa jasadnya. Jadi bukan dia yang mengayunkan pedang, tapi pedang yang membawa tubuhnya. Seperti itu. Dan demi Allah, dalam waktu singkat aku melihat 9 tentara Romawi tumbang di hadapannya. Perang pun makin berkecamuk dan aku kehilangan anak ini. Biiznillah, kami bersyukur pada Allah. Perang kami menangkan. Habis tentara Romawi kami bunuh mereka. Tapi kami kehilangan jejak anak laki-laki ini. Saya bertanya pada semua prajuritku yang selamat. Aku tidak menemukan di mana jasadnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi mengantarkan aku kepada pemuda tadi. Wangi yang luar biasa tercium dari angin tadi. Maka dia dituntun oleh angin tadi, orang yang harum tadi. Maka apa yang terjadi? Jauh dari tempat di mana aku berdiri, aku temukan pemuda tadi sudah mati. Dengan luka yang penuh di tubuhnya, dengan kepala hampir putus, tapi dia tersenyum sambil memegang pedangnya. Subhanallah. Dia sedang menikmati pertemuan dengan Ainul Mardiah.